你有没有想过，为什么来印尼出海的人很多，可是拿到成功结果的 bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir Malaysia untuk syuting. Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, dan semoga yang sakit dilekaskan cepat sembuh dan dimudahkan segala urusannya, diperlancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya yang baru datang di channel Jinot Voice, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaksi sebuah video, di mana video ini berkaitan dengan bahasa, terus negara Malaysia dan China. Ada sebuah berita, ya berita ini disiarkan langsung atau diberitakan oleh suatu acara berita ya di Malaysia sendiri. Ada isu berkaitan dengan seorang guru Malaysia mengusir mahasiswa atau pelajar asal China yang belajar di Malaysia, diusir karena tidak fasih bahasa Melayu. Masa iya sih karena tidak fasih atau tidak bisa bercakap bahasa Melayu itu lalu dengan lantas diusir? Tapi jangan salah paham dulu teman-teman, kita koreksi dan tonton videonya dulu ya sebelum ambil komentar. Sebelum ke videonya, teman-teman semuanya jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, kita langsung ke videonya, check it out. Beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir Malaysia untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar. Dari waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia. Jadi ya orang Malaysia lihatnya kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa katanya aku nggak pakai bahasa KL. Jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya, walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu. Jadi nggak ada begitulah, mana ada orang lain sih untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar. Dari waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis gitu. Ya aku gimana yang kalau mau curah sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi karena saya masih memiliki tujuan untuk tinggal di Indonesia, saya pikir saya harus pandai berbahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia lebih serius. Selalu kelas bahasa Indonesia tuh penuh banget. Kalau misalnya bahasa, bukan bahasa juga, kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling. Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Menteri Pendidikan Farida Siddiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah dan melibatkan guru maupun pelajar atau mana-mana pegawai. Berhubung kes ini, siasatan sudah berlangsung dan tidakkan akan dilakukan berdasarkan kepada hasil siasatan. Sebelum ini, tular klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu. Kenapa jadi macam ni? Ya? Kamu desak orang lain bantu, tapi kamu tidak patuh kepada arahan tersebut. Yang membuat arahan itu bukan orang, tapi satu institusi yang berdaulat, itu kerajaan, Kementerian Pendidikan. Dan dia bukan buat arahan ini secara sembrono, telah difikirkan begitu mendalam. Apa maksud ini? Ya, saya tidak banyak tak mau, mungkin ada orang kata saya mengatakan perkara 3A dan sebagainya yang sensitif dan sebagainya. Pada saya, kalaupun kita bahaskan perkara berkaitan dengan 3R, bangsa, kaum dan sebagainya, untuk kebaikan negara kita,
untuk kebaikan masa depan negara kita, untuk kebaikan perpaduan negara kita. Apa salah kita perbahaskan, perbincangkan? Di mana sensitifnya? Isunya sekarang ini saya melihatlah. Kenapakah kenyataan yang resis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Ada yang Mamat cakap betul-betul saya tak jawab jelas. Bukan saya je, ramai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit. Terima kasih Yang Berhormat. Takut mengelirukan dewan. Terima kasih. Okeylah, saya jawab bertulis. Mana boleh jawapan bertulis ini penting pasal data. Boleh Muhammad. Soal data tidak boleh mengeluhkan dewan. Yang Berhormat Menteri perlukan diri tanpa kebenaran lagi, saya akan silakan keluar. Bila Mat Saleh cakap Melayu dengan dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Nah, itu teman-teman, baru saja adalah cuplikan video di mana seorang guru yang katanya mengusir mahasiswa atau pelajar asal China yang bersekolah atau belajar di Malaysia karena tidak fasih berbahasa Melayu gitu. Kalian bisa nilai sendiri. Kalau dari saya sih kalau diwajibkan sih, mungkin kalau emang peraturannya diwajibkan untuk bisa berbahasa Melayu di sekolah, misalnya di tempat universitas Malaysia, itu mereka tuh benar gitu mengusir, dalam artian mungkin nih ya, mahasiswa itu belajar sudah terlalu lama di situ, udah dituntut dan diwajibkan untuk berbahasa Melayu tapi tetap tidak bisa gitu. Mungkin saking keselnya mungkin ya. Tapi kalau misalkan emang belum lama tinggal di situ, belajar di situ, lalu diwajibkan untuk berbahasa Melayu, ya kasih waktulah untuk belajar, karena belajar bahasa asing itu tidak semua orang itu bisa langsung cepat bisa gitu ya. Oke teman-teman, jika ada tambahan tolong tulis kolom komentar ya. Saya bangga jadi warga Indonesia karena banyak yang suka bahasa Indonesia juga. Semoga teman-teman semuanya di rumah dimanapun kalian berada, termasuk para pekerja migran yang ada di luar negeri, semoga tetap bisa melestarikan dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Oke, saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.